Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami nama kelompok atas nama Riza Dwi Rahmawati, NIM 255, Ahmad Gilang Ramadan, NIM 266, ingin mempresentasikan proposal hasil kami, yaitu tentang keripik pisang asih. Pendahuluan dan ringkasan bisnis. Latar belakang. Pisang merupakan salah satu jenis buah yang tidak asing bagi semua kalangan masyarakat. Usaha ini dilatar belakangi oleh melimpahnya buah pisang yang siap panen, sehingga membuat pemilik usaha mengalami bimbingan harus mengelola buah pisang menjadi makanan menarik. Seperti apa selain menjual pisang tanpa diolah? Konsep yang diterapkan pada usaha keripik pisang ini adalah bisa merangkul semua kalangan baik yang muda maupun yang sudah tua untuk lebih mengkonsumsi produk lokal dibanding produk lain. Nama perusahaan, Keripik Pisang Asih. Alamat perusahaan di Desa Kedung Legok, RT 8 RW 4, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Sejarah singkat perusahaan. Keripik pisang asih merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang produksi makanan yang menggunakan peralatan produksi yang masih tradisional. Usaha ini didirikan oleh Bapak Bambang Slamet Triyanto pada bulan Desember 2018 di Desa Kedung Legok, RT 8 RW 4, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Latar belakang berdirinya usaha keripik pisang asih adalah berawal dari melimpahnya buah pisang yang siap panen, sehingga membuat pemilik usaha mengalami bimbingan harus mengelola buah pisang menjadi makanan menarik seperti apa selain menjual pisangnya tanpa diolah. Sehingga pemilik mempunyai inisiatif untuk membuat usaha keripik pisang asih yang akan disuplai ke pasar, toko, atau warung-warung, pedagang sayur, maupun ke konsumsi akhir. Semakin banyaknya permintaan keripik pisang kelamaan usaha keripik pisang asih semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun harga jualnya. Jenis bidang usaha atau kegiatan utama perusahaan, perorangan. Pemilik perusahaan yaitu Bapak Bambang Slamet Triyanto. Bab 2. Aspek organisasi dan manajemen. Pertama, yaitu identitas perusahaan. Unit usaha dengan diberi nama keripik pisang asih, maksud dari nama usaha tersebut adalah supaya usaha yang didirikan oleh akan menjadi usaha jaya dan juga diharapkan bisa menjadi pabrik yang berkembang dimanapun dengan membuka cabang. Nama organisasi keripik pisang asih. Jenis organisasi perorangan. Pemilik Bapak Bambang Slamet Triyanto. Alamat Desa Kedung Legok, RT 8 RW 4, telepon 0856 4772 25623. Legalitas perusahaan. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami belum memiliki beberapa dokumen badan hukum. Kami baru merencanakan untuk membuat NPWP dan PIRT dalam waktu dekat ini untuk memudahkan jalannya usaha kami di kemudian hari. Struktur organisasi. Nama pemilik Bapak Bambang Slamet Triyanto. Struktur organisasi dalam usaha keripik pisang asih ini tidak ada karena pabrik ini masih menggunakan sistem tradisional yang dipekerjakan kerabat serta keluarga dan masih dikelola oleh keluarga. Unsur pimpinan perusahaan. Usaha keripik pisang asih ini menggunakan pendekatan atas bawah dan pendekatan bawah atas dengan persentase yang relatif seimbang antara keduanya, sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan timbal balik yang seimbang antara pemilik dan karyawan. Karyawan program kerja. Keripik pisang asih ini berusaha melakukan aktivitas produksi keripik pisang yang cukup maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Keripik pisang asih ini menerapkan perencanaan jangka pendek seperti keuntungan maksimal yang dicapai setiap bulannya dan mempunyai legalitas usaha. Usaha juga menerapkan perencanaan jangka panjang seperti akan mendirikan cabang di luar daerah asal.
Bab 3. Aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaan. Produk yang dipasarkan adalah keripik pisang, dan manfaat atau kegunaan yang akan diperoleh adalah keripik pisang ini bisa dijadikan makanan pendamping atau makanan cemilan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah daerah pemasaran sampai saat ini masih di sekitar Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Bukateja. Segmen pasar. Segmentasi pasar dari keripik pisang adalah masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Bukateja, serta segmen pasarnya untuk berbagai kalangan, dari yang muda sampai yang tua dan berbagai golongan, baik golongan atas maupun menengah ke bawah, karena harganya yang murah. Kebijakan harga. Satu bungkus keripik pisang ukuran 1/4 kg dihargai dengan Rp5.000, sedangkan satu bal dihargai dengan Rp50.000. Berlaku kelipatan. Apabila pelanggan membeli dalam partai besar akan mendapatkan diskon 10% dari total harga belinya. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan pelanggan dan menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Saya akan melanjutkan bacaan dari Gilang. Di sini ada sistem distribusi. Produk yang dihasilkan didistribusikan untuk pedagang di pasar, pemilik toko, dan warung-warung, serta konsumen akhir yang ada di sekitar Kecamatan Kemangkon dan Bukateja. Penjualan produk juga dilakukan dengan penjualan langsung kepada pelanggan secara eceran. Selanjutnya, sistem promosi. Sistem promosi yang digunakan yaitu menawarkan barang dengan cara promosi penjualan secara langsung dan mempromosikan lewat media sosial WhatsApp, WhatsApp Group, dan Facebook. Permintaan produk. Permintaan merupakan sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Maka dari itu kami menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk supaya konsumen tertarik dan merasa puas dengan produk yang kami produksi dan tawarkan. Sehingga kesimpulan dari aspek pemasarannya ialah dengan memasarkan produk keripik pisang secara langsung, penjualan langsung ke konsumen akhir dan melalui media sosial, sehingga mudah pula untuk menjangkau wilayah pemasaran ke daerah-daerah lain. Bab 4. Manajemen operasi. Deskripsi teknis produksi yang digunakan merupakan proses produksi kontinu atau secara terus-menerus, di mana bahan mentah diolah menjadi produk jadi tanpa menunggu bahan lain untuk diolah. Selanjutnya, teknologi produksi yang digunakan masih menggunakan teknologi tradisional, sedangkan mesin yang digunakan untuk produksi diantaranya mesin pemotong, mesin pencampur bumbu, dan sealer. Kapasitas produksi dan rencana produksi untuk setiap minggunya, perusahaan mengolah 500 buah pisang yang diolah menjadi 100 bungkus ukuran 1/4 kg dihargai dengan Rp5.000 dan 50 bungkus bal dihargai dengan Rp50.000. Selanjutnya, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yang digunakan yaitu buah pisang setengah matang. Bahan penolongnya ada bumbu dapur, garam, gula pasir, bumbu penyedap rasa, dan bumbu rasa, yaitu rasa balado, pedas, dan rasa yang lainnya. Selanjutnya, pengolahan dan pembuangan limbah. Kulit pisang, sisa hasil pengolahan keripik pisang dijadikan campuran pakan ternak. Begitu juga dengan pelepah pohon pisang yang juga dijadikan campuran pakan ternak. Untuk daun pisang, kami menjualnya ke pembuat tempe. Terakhir ada kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Bahan baku yaitu menggunakan buah pisang setengah matang. Untuk tenaga kerja ada 3 orang dari pemilik dan sedangkan 1 orang merupakan tetangga dari pemilik perusahaan. Kegiatan perawatan peralatan dilakukan oleh orang yang ahli dalam perawatan mesin produksi. Bab 5. Aspek keuangan. Yang pertama, struktur pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini, maka usaha ini menggunakan modal sendiri. Dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja. Ada biaya tempat usaha sebesar 10 juta per tahun, biaya perizinan untuk usaha keripik yaitu 1 juta,
aktiva tetapnya ada pisau 50.000, mesin pemotong pisang atau slicer sebesar 2 juta, wajan ukuran besar 1 juta, ada solet 50.000, sorok 100.000, blender 250.000, mesin pencampur bumbu 5.500.000, tampah besar 200.000, dan cantong sebesar 50.000 sehingga total aktiva tetapnya 9.200.000. Untuk aktiva lancarnya ada kas 20 juta, pisang 500 buah dikali 1.000, 500.000, bawang putih 3 kg dikali 7.000, 21.000, garam 30 bungkus kali 2.500, 75.000, bumbu kaldu 2 renteng 10.000, bumbu rasa 5 kg dikali 30.000, 150.000, sehingga total aktiva lancarnya sebesar 20.756.000 rupiah. Kedua, proyeksi keuangan perusahaan. Yang pertama, proyeksi pendapatan. Pendapatan per minggu 100 bungkus kecil dikali 5.000 dihasilkan 500.000. Pendapatan per minggu 50 bal dikali 50.000 dihasilkan 2.500.000. Sehingga pendapatan per bulan 3 juta dikali 4 12 juta rupiah. Sehingga pendapatan per tahun yaitu 144 juta rupiah. Selanjutnya ada proyeksi biaya per tahun. Gaji karyawan 4 orang dikali 800.000 yaitu 3.200.000. Gaji karyawan 1 tahun 3.200.000 dikali 12 didapatkan 38.400.000. Untuk biaya listrik yaitu 200.000 dikali 12 sehingga dihasilkan 2.400.000. Sedangkan untuk perawatan mesin dan peralatan produksi per tahun ada 2 juta. Jumlah biaya pengeluarannya yaitu ada 46 juta. Selanjutnya proyeksi laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Sehingga 144 juta dikurangi 46 juta dihasilkan 98 juta rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan keripik pisang adalah sebesar 98 juta rupiah. Yang ketiga, analisis rasio keuangan dengan metode payback period. Payback period yaitu investasi dikali 1 tahun dengan arus cash flow EAT plus depresiasi. Dengan aktiva tetap 9.200.000, sedangkan depresiasinya 144 juta, sehingga diperoleh dari total depresiasi. Beban depresiasi yaitu keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional yaitu 144 juta dikurangi 46 juta sehingga dihasilkan 98 juta. Hari kerja per tahun diasumsikan 312 hari. Misalkan perusahaan tersebut setelah dikurangi pajak yaitu 20% sehingga EAT 20% dikali 98 juta dihasilkan 19.600. Selanjutnya, kesimpulan dari aspek analisis keuangan. Proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran dihasilkan 98 juta. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan keripik pisang adalah sebesar 98 juta. Keuntungan bersih per tahun atau omset per tahun biaya operasionalnya yaitu 144 dikurangi 46 juta rupiah dihasilkan 98 juta rupiah. Bab 6 yaitu penutupnya. Ada kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha keripik pisang ASih ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang lebih positif walaupun termasuk usaha kecil menengah, namun usaha ini terbilang cukup baik karena sampai sekarang masih banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang dimiliki perusahaan yaitu buah pisang yang sangat baik dan berkualitas. Rekomendasi tindak lanjut. Perusahaan dapat dikatakan lebih baik jika tindak lanjut laba perusahaan dan permintaan terhadap produk tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.